Selamat datang, saya John Uy dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Tisa Aunila ya, Tisa Aunila. Apa kabar Tisa? Baik, Pak John. Apa kabar? Baik, thank you. Dan bisakah Tisa memberi latar belakang sampai bisa senang sama coklat? Silakan. Iya, jadi dulu saya karirnya sebetulnya sebagai pengacara korporat, jadi pengacara. Sudah praktek selama kurang lebih 7 tahun, sudah sekolahnya juga semuanya pastinya berlatar belakang hukum. Tapi waktu itu saya memang suka sekali baking, coklat, kue, cookies, itu keluarga kalau ada yang ulang tahun atau ada perayaan biasanya minta saya untuk buat sesuatu desserts gitu, karena mereka tahu saya hobi. Nah, dari situ saya menemukan coklat dari Swiss, namanya Velklin, coklat premium dari Swiss. Memang rasanya luar biasa sekali. Waktu itu saya belum terlalu tahu tentang coklat, tapi saya tahu tentang rasa enak dan flavor dan tekstur gitu. Coklat Velklin ini teksturnya luar biasa halus, rasanya juga luar biasa kaya. Waktu saya lihat ingredients-nya hanya coklat dan cocoa dan sugar. Tidak ada ingredients lain, tapi rasa yang dihasilkan itu ada rasa fruity, ada rasa layers of flavors gitu di coklat Velklin ini. Nah, setelah itu saya mulai penasaran kok bisa coklat seperti ini ya. Saya lihat websitenya Velklin ini, ternyata mereka ambil biji coklat itu dari Jember, dari East Java di Indonesia. Nah, dari situ mulai ada ketertarikan tentang coklat. Waktu itu kaget dan sedikit kecewa kok di Indonesia belum pernah ada coklat premium. Coklat kita malah udah ke Swiss dan di sana udah dikenal sebagai Grand Cru gitu, yang crème de la crème of chocolate gitu. Nah, dari situ mulai cari tahu lagi, ternyata Indonesia memang nomor 3 terbesar penghasil biji coklat pada saat itu, pada tahun 2013, dan dari situ ya makin tertarik lagi untuk mengetahui coklat. Ruang living room saya ganti jadi coklat room, beli peralatan yang sangat simpel dulu, belajar tentang coklat. Dari situ malah makin lama makin tertarik, akhirnya menyimpulkan, wah kita harus buka sesuatu nih, kita mau sesuatu, kenapa nggak masalah biji coklatnya di belakang kebun, kita masa nggak bisa bikin gitu. Akhirnya saya dan adik saya di Pipiltin, kami berdua partnership memutuskan untuk buka Pipiltin Cocoa untuk memperkenalkan coklat Indonesia. Oke, dan nama perusahaannya apa? Pipiltin Cocoa. Okay. Itu memang agak sulit di-pronounce ya. Pipiltin itu sebetulnya memang bahasa Aztec, karena coklat sebagai makanan dikenalnya pada zaman Aztec dulu di Meksiko. Pipiltin itu artinya group of people, they're making chocolate for their gods gitu. Jadi kita mau ambil spirit itu, we want to make chocolate the best that we can make gitu. Ada dark chocolate, ada milk chocolate, dan ada white chocolate. Jadi kalau biji coklat itu, biji coklat dibelah, nah inti bijinya itu yang dipakai untuk pengolahan coklat. Kulitnya itu dibuang atau jadi byproduct gitu, bisa juga jadi tea gitu. Nah, inti biji coklatnya ini kalau dipres dengan mesin keluar minyak coklat, mentega coklat. Nah, mentega coklat itu selain dipakai untuk coklat, dipakai juga untuk moisturizer, jadi dia banyak fungsinya, makanya dipakai banyak di dunia kosmetik juga dan beauty and health gitu. Si cocoa butter ini, minyak coklat ini, dan karena dia punya 2 fungsi itu, harga dia jadi mahal. Jadi banyak sekali kalau produsen di Indonesia yang mengganti si cocoa butter ini, minyak coklat, dengan minyak sayur untuk menekan harga. Nah, itu kalau dari situ aja pembedaannya, bukan dark coklat sama milk coklat, tapi lebih namanya couverture, jadi pure coklat dibanding compound. Kalau compound itu coklat yang dicampur dengan dengan minyak sayur. Nah, kalau dari faktor pembeda itu, yang pertama, faktor pembeda kedua adalah yaitu dark coklat, milk coklat, dan white coklat. Kalau dark coklat tuh perkiraannya belum ada definisi yang rigid gitu, tapi di atas 60% cocoa content itu disebutnya dark coklat. Dan milk coklat itu di 30% sampai 55% itu milk coklat, di bawahnya tuh 20-25% di bawah itu white coklat. Maksud persentase itu adalah persentase cocoa yang ada di satu bar itu. Jadi cocoa-nya bisa berasal dari minyak coklat itu, bisa berasal dari cocoa powder. Jadi kalau white coklat itu dibilang 25% cocoa content-nya itu bukan dari coklat powdernya, tapi dari minyak coklatnya. Jadi makanya white coklat warnanya kan ya, jadi karena dia nggak dicampur sama powder. Jadi ingredients-nya hanya minyak coklat, susu, dan gula saja.
Buah coklatnya itu kalau dibelah seperti rasanya tuh buahnya tuh seperti manggis, mirip mangosteen, tapi a bit lebih blunt, lebih nggak terasa flavorful. Kalau mangosteen kan sangat flavorful, dia lebih turun gitu. Tapi mirip sekali dengan itu, dan buah-buahnya itu dipakai untuk fermentasi. Jadi processingnya kalau di petani itu mereka growing, harvesting, setelah harvest nggak langsung dikirim ke kami, difermentasi dulu. Jadi didiamkan di box-box kayu selama 5 hari, seperti wine ya mirip. Jadi fermentasinya itu tidak ditambahkan ragi, tapi terjadi karena buahnya itu asam, kan karena seperti mangosteen ada enzimnya yang membentuk rasa coklatnya itu menjadi flavorful. Nah, tanpa proses fermentasi ini coklat-coklatnya tidak akan beda-beda. Jadi kalau di Pipiltin Cocoa kami memperkenalkan coklat Indonesianya per daerah. Jadi ada coklat Bali, coklat Aceh, coklat Flores, Papua Barat, dan coklat Jawa Timur gitu. Nah, masing-masing itu kenapa dibedakan? Karena betul-betul rasanya itu berbeda. Jadi kalau coklat Bali itu rasanya lebih fruity, creamy. Kalau coklat Aceh itu lebih ke ada tobacco flavor, cocoa intensity-nya tinggi, lebih pahit. Kalau Flores lebih ke spices, kalau Papua Barat lebih ke umami flavor. Jadi itu beda-beda betul-betul berdasarkan tempat ditanamnya coklat dan namanya microclimate. Pohon apa di sebelahnya, suhunya seperti apa, rainfall. Jadi semua faktor itu mempengaruhi rasa. Tadi mention fermentation ya. Apakah dalam coklat lebih lama fermentation lebih enak atau gimana tuh? Tidak, jadi fermentasinya itu memang ada waktunya. Jadi kalau kurang waktunya dia akan under fermentasi, kalau lebih waktunya dia akan over fermentasi, over fermented. Jadi memang harus pas waktunya. Perkiraan sekitar 4-5 hari, tapi balik lagi dilihat dari kondisi di kebun tersebut gitu. Apakah curah hujannya lagi tinggi, makanya kalau fermentasi itu petaninya harus close supervision ke fermentation prosesnya gitu. Harus dilihat betul-betul, harus diawasi apakah fermentasinya sudah terjadi atau belum, dan sudah fully fermented atau belum. Karena justru kalau over fermentasi terlalu lama, dia justru bijinya akan hancur, karena kan itu asam, enzimnya itu akan menghancurkan bijinya justru. Jadi memang harus waktunya tepat untuk make sure bijinya difermentasi. Dan alasan itulah yang membuat di Indonesia sendiri lebih banyak pastinya biji yang tidak difermentasi yang dijual oleh petani, karena mereka mendapatkan hasil yang cepat gitu ya. Kebunnya growing, harvesting langsung dijual gitu. Tapi dengan fermentasi yang mereka lakukan ini sebetulnya harganya bisa naik 40% sampai dengan 50% di atas harga pasar. Tapi banyak sekali petani-petani yang kalau belum dapat motivasinya nggak bar gitu nunggunya, dan karena balik lagi proses fermentasi itu juga memang simple, nggak ada yang rocket science, tapi memang harus diperhatikan, harus ada close supervision gitu di fermentation proses. Fermentation jadi buah coklatnya setelah dipetik dimasukkan ke kotak kayu. Nah, yang terjadi adalah luarnya itu kan ada pulpnya itu, bijinya itu di dalam kan. Sebetulnya coklat itu biji coklat itu kan dipakai untuk pengolahan coklat. Jadi bukan buahnya tapi bijinya. Nah, jadi buahnya coklat yang di luarnya itu enzim yang menyumbang, yang akan membantu mendevelop rasa biji yang di dalamnya gitu. Jadi makanya fermentasi itu didiamkan di dalam box kayu. Nah, karena didiamkan dan ditutup, dia akan menghasilkan panas. Nah, karena enzimnya itu bekerja kan, karena dia panas, jadi dia akan matang secara fermentasi gitu ya, akan mendevelop rasa yang ada di beans itu. Nah, fermentasi itu juga nggak didiamkan selama 5 hari terus tidak diaduk. Jadi nanti ada pengadukan pertama supaya yang di bawah itu tidak terlalu hancur, tidak terlalu panas, supaya panasnya rata diaduk, terus hari kedua diaduk lagi. Jadi sebetulnya bentuknya seperti tangga gitu. Jadi taruh dia paling atas, hari pertama yang dari atas ke bawah, yang ini ke bawah gitu. Jadi kayak tangga, dia muter gitu nanti selama 5 hari. Untuk make sure fermentasinya dilakukan secara merata supaya rasanya tuh terdevelop. Jadi coklat yang premium dan coklat yang good quality itu terjadi proses developing rasanya pada saat fermentasi dan pada saat nanti roasting. Jadi fermentasi itu proses yang sangat penting kalau membicarakan coklat yang premium, yang good quality. Dan bisa bedakan coklat yang kurang baik dan coklat yang bagus, bagaimana itu? Itu kalau untuk customer
coklat sendiri bisa dilihat dari ingredients-nya sebetulnya pertama. Jadi kalau beli coklat bar di belakang kan ada ingredients-nya. Kalau misalnya memang ada tulisan vegetable oil atau minyak nabati, nah itu berarti bukan coklat couverture, bukan real coklat. Udah ada minyak sayur di dalamnya. Nah, biasanya coklat yang sudah ada minyak sayur di dalamnya mereka tidak memakai biji yang fermentasi. Karena biasanya coklat-coklat seperti itu lebih mengutamakan rasa-rasa yang lain di lain coklat, lebih kayak milk coklat dan coklat yang ada flavornya, jadi nggak terlalu perlu coklat yang good quality gitu. Nah, itu bisa dilihat dari ingredients-nya sebetulnya. Kalau misalnya yang kedua bisa dilihat dari rasa sih, bisa di experience sendiri gitu ya. Kalau yang coklat yang couverture yang asli itu, coklat itu sebetulnya ya kenapa dia jadi snack nomor 1 di dunia sebetulnya coklat ya. Kenapa dia bisa jadi terkenal sekali dan banyak sekali orang yang suka, karena coklat itu meleleh di suhu tubuh manusia. Titik leleh minyak coklat itu di suhu tubuh kita. Nah, kalau titik leleh vegetable oil tidak di suhu tubuh manusia, jadi harus dikunyah dulu. Nah, jadi waktu di experience, waktu kita makan coklat yang real coklat disebelahkan dengan coklat yang compound, kita akan dengan langsung bisa membedakan mana yang real coklat, mana yang bukan gitu. Nah, itu sih dari rasanya juga. Nah, kalau ngomongin fermentasi itu lebih jauh lagi karena fermentasi itu complexity of flavors. Jadi makan coklat yang baik itu, yang couverture itu, setelah dimakan keluar wangi-wangi di hidung kita yang kita mungkin nggak bisa identify, tapi kok ada wangi-wangi pisang misalnya, ada wangi-wangi kopi. Nah, coklat Flores itu misalnya ada rasa kopinya di hidung, tercium wangi-wangi kopi gitu. Nah, itu tandanya coklatnya udah difermentasi dengan baik gitu. Jadi ada memang beberapa layer secara membedakannya, Pak. Jadi sekarang Tisa mengerjakan atau mengusahakan coklat couverture, bukan? Betul, sekarang couverture. Nah, kalau di diaspora Indonesia yang ingin tahu lebih dalam itu, bagaimana identify coklat yang dari couverture? Silakan. Identify-nya pertama dari ingredients-nya tadi, di belakang produk yang dibeli ada ingredients-nya. Kalau misalnya ada cocoa butter, itu berarti dan tidak ada vegetable oil, jadi cuma biasanya kalau couverture itu, kalau real coklat itu biasanya ingredients-nya cuma cocoa bean, terus dan gula atau susu gitu. Nah, tapi kalau ada ingredients lain seperti vegetable oil, berarti itu bukan couverture. Jadi pertama balik lagi dari ingredients-nya. Kedua, kedua tuh ada perbedaan pasar antara single origin coklat sama coklat yang secara umum ada gitu. Single origin coklat artinya di satu coklat bar itu ketahuan bijinya itu dari mana. Seperti di San Francisco juga, di sana banyak sekali merek coklat yang based di San Francisco yang mengutamakan single origin coklat. Nah, jadi mereka tulis di depannya ya Peru gitu, coklat Peru. Jadi satu bar itu berasal hanya dari coklat dari Peru. Nah, sedangkan coklat yang ada di mass market itu dia tidak membedakan single origin karena untuk produsen-produsen coklat yang besar terlalu mahal untuk bisa membedakan single origin itu gitu. Jadi kalau untuk produsen coklat yang besar biasanya mereka membeli coklat dari trader, dari middleman. Nah, middleman ini yang mengepul coklat dari seluruh dunia. Nanti setelah mereka mengepul coklat, mereka ada grade gitu. Oke, grade 1, grade 2, grade 3 atau grade ABC. Nah, nanti produsen coklatnya tinggal pilih mau beli grade yang mana gitu. Nah, jadi single origin coklat itu balik lagi ke Pipiltin. Yang Pipiltin lakukan adalah single origin coklat. Jadi satu coklat bar kita betul-betul bisa trace itu coklatnya dari mana, dan even kalau karena Pipiltin sendiri kami source langsung dari petani. Jadi kami tahu petani itu siapa, kami kenal baik dengan mereka gitu. Jadi betul-betul tahu source-nya dari mana. Dan ya itu single origin coklat yang memang sekarang sedang ngetren bisa dibilang ya di foodie gitu, di Amerika, di Jepang juga trennya lagi lumayan cukup tinggi gitu. Even produsen-produsen coklat yang besar mereka udah mulai bikin single origin coklat juga gitu. Ya itu perbedaannya di antara itu. Jadi bagaimana itu usahanya sekarang? Di mana where are you at? Sekarang kami kedudukannya di Jakarta, pabrik kami di Jakarta Selatan. Kami sourcingnya dari 5 daerah di Indonesia, dari Aceh, Bali, Jawa Timur, Flores, dan Papua Barat. Untuk sekarang masih 5 daerah. Tapi kedepannya kami akan sourcing juga dari Berau, Kalimantan, dari Pariaman, dari Papua, dari West Sumatera gitu. Jadi banyak sekali yang akan kami explore. Itu, dan kami sekarang ada mother store, ada flagship store di Jakarta di Mall Grand Indonesia,
Dan juga di pabrik kami juga kami buka coklat store untuk supaya orang yang datang bisa lihat processing coklat secara langsung. Jadi ada coklat tour juga di Jakarta di pabrik kami. Setelah itu kami jual juga secara retail hampir di sekitar 100 toko retail di Jakarta dan Bali. Dan kami sudah mulai ekspor ke Jepang sejak 4 tahun lalu dan baru tahun ini ekspor ke Rusia. Terus ini semua single origin coklat? Tidak semua kan. Jadi ada yang koleksi single origin, tapi juga ada koleksi yang pop. Jadi kami juga punya potato chips coklat atau seasoned almond coklat. Tapi biarpun nggak single origin, ya bijinya itu betul kami ambil dari daerah-daerah yang bisa kami trace gitu. Tapi memang yang kami utamakan adalah single origin coklat dan cerita-cerita di balik itu. Kalau coklat asli itu sebenarnya tidak manis kah? Bukan? Coklat asli itu bisa manis karena kan boleh dicampur sama gula. Jadi, nah itu persentasenya. Kalau 100% kokoa itu betul tidak manis sama sekali. Jadi betul-betul coklat saja gitu ya. Tapi ada juga yang 70%. 70% maksudnya 70% dari satu bar itu kokoa beans-nya, 30% sisanya itu gula gitu. Nah itu juga sebetulnya real coklat. Jadi real coklat atau bukan real coklat berdasarkan balik lagi ke persentase kokoanya yang ada di coklat gitu. Kalau di Amerika setahu saya FDA mengeluarkan peraturan bisa dibilang kokoa kalau kokoa butternya di atas sekian persen gitu. Jadi betul-betul ada strict rule kenapa produsen itu bisa nulis coklat di packagingnya kalau mengandung berapa persen butter, berapa persen cocoa powder. Nah kalau di Indonesia karena itu nggak ada, memang kesulitan kami di sini mendiferensiasikan pasar sih, karena semua yang warna coklat jadi bisa disebut coklat, padahal ada coklat yang asli, ada coklat yang compound gitu. Dan tapi kami selalu bilang kalau kami sedang menjelaskan tentang perbedaan ini, tentunya kami tidak mendiskreditkan produsen compound, tapi intinya customer itu harus tahu apa yang mereka makan gitu. Kita harus tahu apa yang kita makan. Nah, bedanya coklat Indonesia dengan coklat di negara lain apa tuh bedanya? Bedanya di flavor. Jadi contohnya di Jepang itu kami sudah mulai ekspor dari 4 tahun lalu. Di Jepang itu memang kebanyakan coklat yang datang tuh dari Amerika, dari Eropa, dan kebanyakan mereka itu sourcing-nya tuh dari Afrika, beans-nya, biji coklatnya. Jadi Afrika itu mempunyai flavor notes yang berbeda sekali dengan Indonesia. Jadi waktu coklat Indonesia masuk, itu jadi ada distinktifnya, ada perbedaannya dengan yang udah ada di pasaran gitu. Jadi misalnya coklat Afrika tuh memang banyak juga tipenya, tapi memang flavor notes-nya hampir-hampir sama. Nah, ketika coklat Indonesia masuk, itu menawarkan sesuatu yang sangat berbeda. Jadi Indonesia itu ternyata kenapa bisa rasanya kaya gitu, karena kita negara kepulauan, dan pulau-pulau itu ternyata umurnya berbeda-beda. Nah, umur pulau dan semua tekstur tanah, keasaman tanah, semua weather itu mempengaruhi rasa coklatnya itu, makanya Indonesia itu bisa sangat diverse rasa coklatnya dan rasa kopinya ya. Nah akhirnya karena kami udah cukup lama juga menjalin hubungan dengan Jepang, di sana kami mengadakan penelitian dengan Osaka University di Jepang untuk meneliti betul nggak sih selama ini kan flavor notes itu. Kalau Pak John lihat juga di toko kopi, biasanya mereka ada flavor notes tuh yang warna-warni itu bulat, terus ada flavor kacang atau nati. Nah, itu namanya flavor notes. Itu ditentukan sebetulnya sama a group of people, bukan yang scientifically proven. Nah, kita lagi bilang nih bisa nggak sih scientifically proven bahwa coklat Indonesia itu sangat diverse dan bisa apakah itu dimungkinkan? Ternyata dimungkinkan. Jadi di Jepang itu ada lab namanya Metabolime Lab. Jadi dia bisa memecah compound, melihat compound di dalam coklat itu seperti apa. Jadi kami juga sudah mengirim coklat dari semua yang kami sourcing dan sudah keluar preliminary finding-nya bahwa betul coklat Indonesia itu sangat diverse dibanding negara penghasil yang lain. Jadi kalau ada 4 kuadran, ada 4 kuadran gini. Jadi kalau misal coklat Ghana cuma ada di 1 kuadran, coklat Vietnam cuma ada 2 kuadran, kalau Indonesia ada di 4-4-nya. Jadi betul-betul rasanya tuh betul-betul ada yang nati, ada yang fruity, ada yang sangat intens rasa cocoa intensity-nya, ada yang sangat subtle gitu. Jadi memang sangat diverse gitu, dan itu sudah dibuktikan secara saintifik juga. Itu yang kami juga berusaha untuk komunikasikan ke customer kami. Tantangan besar untuk coklat apa di Indonesia?
Tantangan besar awareness akan good quality coklat sih, karena balik lagi itu tidak bisa disalahkan, tetapi karena Indonesia itu kita bukan orang pemakan coklat ya, it's not in our culture to eat coklat gitu. Makanya kalau dilihat dari kudapan Indonesia atau kue-kue tradisional, hampir nggak ada yang ada ingredient coklatnya gitu. Karena balik lagi it's not in our culture. Karena it's not in our culture, jadi susah untuk raising the awareness gitu. Balik lagi, kita bukannya mau diskreditkan produk yang produsen yang memproduksi compound, itu kan haknya mereka dan we never know, mungkin kita juga akan kesana nantinya. Tapi balik lagi, yang penting itu kan membedakan mana coklat yang real coklat, mana yang compound gitu. Nah itu yang susah membedakannya karena tidak ada peraturan juga di Indonesia akan coklat itu seperti apa. Kayak di Amerika kan ada peraturan yang jelas, jadi di sini tuh belum ada peraturannya. So untuk pemirsa Kabari seandainya ingin import atau ekspor coklat Tisa ke Amerika, apakah bisa memberi highlight ya dari coklat agar bisa bersaing dengan yang ada di Amerika? Silakan. Iya. Kalau dari segi highlight, memang yang paling penting itu story. Jadi kalau di Amerika memang awareness akan good quality product sudah cukup tinggi dibanding dengan Indonesia. Jadi sebetulnya harusnya kalau misalnya story-nya dan rasanya sudah mereka coba, harusnya bisa dijual dengan baik gitu. Tapi balik lagi, yang menjadi keunggulan kami adalah selain rasanya itu sendiri, yang flavor notes coklat Indonesia berbeda dengan yang ada di Afrika yang dipakai dengan produsen di Amerika. Tapi yang kedua adalah story-nya. Story bagaimana kami mengutamakan sustainability, green investment. Sekarang kan dunia juga, ya pandemi ini salah satunya membuat kita lebih melek atas isu-isu lingkungan. Jadi memang kami Pipil Tenquaca juga kuat sekali di sana gitu. Kami karena sourcing langsung dari petani dan jadi memang ngomongin SDG jadi nyambung, jadi Sustainable Development Goals. Jadi lebih ke beberapa poin memang kita sudah penuhi, bukan dengan melakukan CSR tapi CSV gitu, Corporate Shares Value, yang memang sudah kita lakukan sehari-hari gitu. Nah, selain hubungan cerita dengan hubungan petani itu juga lingkungan hidup juga erat sekali hubungannya, karena salah satu coklat yang baru kami launching namanya coklat Ransiki. Ransiki itu daerah di Papua Barat. Nah, itu luar biasa sekali ceritanya karena kebun coklatnya itu mengelilingi hutan. Jadi di tengahnya ada hutan, kebun coklatnya mengelilingi hutan itu. Karena coklat itu agroforestry, dia nggak harus ladang. Jadi karena dia nggak harus ladang, dia bisa tumbuh dengan pohon lainnya. Dan pohon kebun coklat itu melindungi hutan yang di tengahnya dan melindungi juga penghasilan ibu. Di sana kan banyak sekali ibu-ibu yang ibu rumah tangga yang tidak punya keahlian lain selain berkebun gitu. Nah, sebetulnya di Ransiki ini dari dulu tuh memang sudah dikembangkan sebagai kebun coklat. Cuma karena waktu itu harga coklat di dunia lagi turun, akhirnya mereka sempat bangkrut tahun 80-an. Nah, sekarang dihidupkan lagi dengan bantuan gubernur di Papua Barat, dan jadi ibu-ibu itu jadi punya penghasilan, daerah terjaga, lingkungan terjaga, dan di hutan di tengah itu betul-betul ada binatang burung cendrawasih yang baru ditemukan, namanya Vogelkop. Nah, itu jadi betul-betul melindungi binatang langka, betul-betul jadi memang isunya sangat erat sama lingkungan juga gitu coklat ini. Jadi karena dia agroforestry. Jadi ini juga kami akan lakukan di Aceh. Di Aceh kan ada banyak sekali hutan yang perlu dilindungi, dan itu bisa sekali ditanam pohon coklat gitu di sekelilingnya untuk menjaga kelestarian hutan. Nah, cerita-cerita seperti ini yang juga bisa dipakai sebagai angle yang menarik gitu. Dan kenyataannya kemarin itu Ransiki Papua Barat di launchingnya di Los Angeles, yang Pipil Ten produksi, di launching di Los Angeles karena ada Badan Conservation Internasional yang memang mereka mengasih penghargaan kepada Papua karena Papua Barat mau menjaga 70% areanya sebagai hutan. Nah, dan Pipil Ten memproduksi dari sana, akhirnya mereka memakai coklat Pipil Ten untuk dibagikan ke gala dinner dengan Elle Magazine, dan katanya tamunya ada Giselle Bundchen. Jadi mereka juga kumpulkan supermodel untuk raising the awareness of the importance of conservation gitu. Jadi kaitannya itu memang bisa kemana-mana, dan ceritanya memang kita kaya sekali gitu di Pipil Ten. Pesan terakhir dari Tisa apa untuk pemirsa Kabari? Untuk pemirsa Kabari,
Di sana banyak sekali coklat yang saya kalau ke Amerika sebetulnya memang jadi jadi sekolah pelet juga karena banyak sekali coklat-coklat yang dan banyak sekali makers yang di sana memang semangat sekali dan punya inovasinya juga tinggi sekali untuk memproduksi biji coklat. Jadi kalau mau tahu tentang coklat lebih banyak memang harus explore sih. Jadi coba macam-macam coklat, experience gitu. Misalnya bawa berbagai macam coklat ke rumah terus experience pelan-pelan untuk membedakan rasa karena pelet itu harus dilatih. Jadi memang ada orang yang terlahir dengan bakat tapi balik lagi bidang apapun bakat itu kan harus diasah. Sama juga sih kalau mau membedakan coklat dan mau tahu lebih banyak dari coklat harus lebih sering-sering dicoba, di experience. Oke, baik Tisa, terima kasih untuk memberi banyak informasi tentang coklat ya. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Uwi, sekian dulu dan jangan lupa klik Kabari YouTube dan juga daftar di kabarigratis.com untuk mendapatkan majalah Kabari dengan gratis. Sampai kita berjumpa lagi. Thank you.